Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Herlina SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 33 kelompok 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sintesa agenda 3, ide kreatif dan personal branding. Pada agenda 3 ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama tentang manajemen ASN, yang kedua tentang pelayanan publik, dan ketiga tentang Whole of Government atau sering disebut dengan WOG. Sebelum kita masuk ke manajemen ASN, terlebih dahulu kita akan membahas tentang kedudukan ASN, peran ASN dan tugas ASN. Apa itu kedudukan ASN? ASN kedudukannya sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan instansi pemerintah. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, pengawas tugas pemerintahan, serta pembangunan nasional melalui kebijakan dan pelayanan publik. Tugas ASN yang pertama melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan peraturan, yang kedua memberikan pelayanan publik, yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Apa saja peran ASN? Ada 3 peran ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Berbicara tentang pelayanan publik, apa sih pelayanan publik itu? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi sini ada pelayanan atas barang dan jasa, pelayanan administrasi, dan pelayanan regulasi atau regulatif. Ada beberapa prinsip pelayanan publik yang harus diperhatikan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang prima, yaitu responsif, aksesibel, akuntabel, tidak diskriminatif, efektif, murah, efisien, mudah, partisipatif, berkeadilan, dan transparan. Apabila semua ini ada, maka pelayanan kepada masyarakat akan menjadi pelayanan yang prima. Selanjutnya kita masuk ke bagian akhir dari agenda 3, yaitu tentang WOG, Whole of Government. Apakah WOG itu? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintah yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari Whole of Government atau WOG. Apa sih manfaat dari WOG ini? Mengapa WOG ini dilakukan? Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, kemudahan sharing informasi. Yang ketiga, lingkungan kerja. Yang keempat, daya saing. Yang kelima, akuntabilitas. Yang keenam, koherensi kebijakan. Yang ketujuh, waktu penyelesaian layanan tertentu. Kedelapan, inkonsistensi kebijakan. Kesembilan, duplikasi pekerjaan. Kesepuluh, pemborosan. Kesebelas, biaya. Apa saja prinsip-prinsip WOG? Ada 5 prinsip WOG yang semuanya menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan. Yang pertama adalah kolaborasi, kedua kebersamaan, ketiga kesatuan, keempat tujuan bersama, dan kelima melibatkan seluruh sektor. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ide kreatif. Adapun ide kreatif yang saya pilih adalah pertama, tidak membedakan perlakuan kepada murid, serta toleransi kepada murid yang berbeda keyakinan. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk berdiskusi tentang masalahnya. Yang ketiga, menjaga etika profesi, baik ketika di sekolah maupun di luar sekolah. Keempat,
menyimpan nomor HP orang tua murid untuk mengabari perkembangan anaknya. Kelima, membuat agenda perkembangan peserta didik. Keenam, berkolaborasi dengan pihak gereja terdekat atau pengajar agama Kristen untuk mengolah nilai agama siswa yang beragama Kristen. Selanjutnya kita masuk ke bagian personal branding ASN. Adapun personal branding ASN yang saya pilih adalah berani, B. berwawasan, E. entrepreneurship, R. ramah, A. agamis, N. nasionalis, N. networking, dan I. integritas. Berwawasan. Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki wawasan yang luas karena dunia semakin modern dan mengalami perubahan. Entrepreneurship. ASN juga harus berjiwa kewirausahaan, yaitu berani, kreatif, inovatif, selalu positif, cerdas, dan pantang menyerah. Dengan ini diharapkan kinerja kita sebagai ASN akan semakin meningkat. Ramah, ini juga diperlukan untuk menunjang kinerja kita sebagai ASN, yaitu untuk melayani masyarakat. Agamis, segala sesuatu memerlukan pegangan, dan di sini ajaran agama kita jadikan sebagai pegangan kita agar tidak salah langkah. Selanjutnya, nasionalis. Tentu saja sebagai ASN kita harus memiliki jiwa nasionalisme, semangat cinta tanah air. Kemudian networking atau membangun jaringan. Sebagai ASN, kita harus pandai membangun jaringan, menjalin hubungan dengan siapapun secara positif, baik, dan profesional. Kemudian integritas. Sebagai ASN, apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita perbuat. Tentu saja dengan menjaga nilai, norma, dan etika yang kita lakukan. Itulah personal branding ASN yang saya pilih: berani, berwawasan, entrepreneurship, ramah, agamis, nasionalisme, networking, dan integritas. Demikianlah presentasi saya tentang sintesa agenda 3, ide kreatif dan personal branding. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.